Salam, jumpa lagi dengan saya Mariati Saragi dalam Eklesiologi 3, yaitu tentang sifat-sifat gereja. Salah satu sifat gereja adalah gereja sebagai sebuah organisasi, yaitu kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ekspresi perjanjian baru pada zaman Yesus, gereja adalah jemaatnya. Sedangkan pada zaman Paulus, gereja adalah jemaat Tuhan. Terdapat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 21 dan 1 Korintus 11 ayat 22. Jemaat Tuhan yang anggotanya adalah kumpulan ilahi terdiri dari anggotanya dipilih oleh Tuhan. Anggotanya adalah kepunyaan Tuhan. Anggotanya dikuduskan dan dipanggil oleh Tuhan. Anggotanya ada di dalam ciptaan baru oleh Kristus. Anggotanya dipimpin oleh Roh Kudus. Kemudian anggota kumpulan yang bertanggung jawab yaitu 1. Mereka orang yang percaya di dalam Yesus. Kedua, mereka adalah murid-murid Yesus yang belajar tentang kebenaran. Ketiga, mereka adalah orang yang dipilih dan ditentukannya dari semula. Kemudian kita masuk dalam sifat gereja yang kedua, yaitu tubuh Kristus. Tubuh Kristus ini adalah gambaran yang paling sering digunakan, bukan berarti gambaran satu-satunya yang paling signifikan, tetapi unik. Gambaran gereja sebagai tubuh Kristus menekankan bahwa gereja adalah perwakilan aktivitas Kristus sekarang, sama seperti tubuh fisiknya ketika dia melayani di bumi. Dan implikasi dari tubuh Kristus adalah 1. Terhadap orang anggota tubuh, hubungan yang seorang terhadap yang lain. Kedua, hubungan yang penuh kasih karunia. Ketiga, terhadap kepala tubuh, yaitu jemaat yang menyelamatkan tubuh. Kemudian sifat gereja berikutnya adalah pengantin Kristus. Gereja dikasihi oleh Kristus, yaitu kasih ini mengasihi jemaat bahkan hingga ia disalibkan. Kemudian gereja tunduk pada Kristus, yaitu kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sifat gereja yang keempat adalah bangunan atau rumah rohani yang terdapat dalam Efesus 2 ayat 21 dan 1 Petrus 2 ayat 5. Efesus 2 ayat 21 mengatakan, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Sementara dalam 1 Petrus 2 ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikianlah pertemuan kita pada video ini. Sampai bertemu dalam video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat bagi pemirsa semua. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Salam.